Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih anak-anak? Ya, Apa kabarnya hari ini? alhamdulillah. Enggak baik ya. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, terlebih dahulu akan saya absen ya. Kelihatannya banyak banget nih yang nggak berangkat. Yang nggak berangkat kurang berapa berarti? Ya. Masa iya 20 cuma yang berangkat orang yang berangkat cuma 11. Berarti yang nggak berangkat siapa coba? Siapa yang disebutin yang nggak berangkat namanya? Terus ada suratnya nggak nih? Alfa semua. Siapa tadi? Andra terus ya apa terus dalam habis berarti apa semua ya? Nah, baik, hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Nah, sebelum mulai pembelajaran coba buka dulu UKS-nya. Minggu lalu kita belajar materi tentang apa? Siapa kemudian? Apa kemudian? Minggu lalu kita belajar tentang materi tentang keteladanan, Salahuddin Ayyubi. Nah, hari ini kan materinya kan di UKS sudah habis. Nah, kita akan mengulas kembali ke bab pertama tentang sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah. Kita belajar atau membahas kembali tentang materi sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran, saya akan mengulas materi minggu lalu. Coba minggu lalu kita belajar tentang materi apa? Dia masih ingat? Satu akhirnya. Minggu lalu kita belajar tentang keteladanan Salahuddin Ayyubi. Ya kan? Coba keteladanannya apa aja? Coba. Saya udah lupa kemarin. Ya, terus pagi Fabian. Ya, tidak sombong. Ya, jadi keteladanan dari Salahuddin Ayyubi berani dalam memimpin perang, adil, cerdas, tidak sombong, dan dia ini sangat membela umat Islam. Nah, itu adalah keteladanan Salahuddin Ayyubi. Nah, jadi hari ini kita akan mengulas kembali ke bab 1 tentang sejarah dirinya Daulah Ayyubiyah. Karena kan ini materinya udah habis kan. Kita ulang kembali ke bab 1 tentang sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah. Daulah Ayyubiyah adalah kerajaan Islam yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1171 Masehi di Mesir. Nah, kerajaan ini bermazhab Sunni. Nah, kerajaan ini pernah memimpin di berbagai wilayah. Pertamanya yaitu di kota atau di wilayah. Itu enggak wilayah apa? Di Mesir. Terus
Salahuddin Al-Ayyubi ini menamakan dinasti Ayyubiyah. Coba ada tahu nggak? Nah, Salahuddin Al-Ayyubi menamakan dinasti Ayyubiyah itu diambil dari nama keluarganya atau dari nama ayahnya, yaitu Ayyub. Itu jadi latar belakang berdirinya Daulah India. Sebelum berdirinya Daulah India, ada dua kerajaan Islam besar yang mulai melemah, yaitu yang ketiga, kerajaan atau dinasti Abbasiyah dan dinasti Fatimiyah. Nah, runtuhnya dinasti Abbasiyah disebabkan karena faktor apa? Nah, runtuhnya dinasti Abbasiyah ini disebabkan karena faktor politik. Disebabkan karena faktor politik. Dan daerah-daerah yang dikuasai dari dinasti Abbasiyah ini mulai memecahkan diri. Nah, ibaratnya gini nih, seorang pemimpin atau pemerintah pusat sudah tidak sanggup atau tidak kuat lagi mengatur wilayahnya. Nah, makanya itu banyak wilayah-wilayah yang dikuasai dari dinasti Abbasiyah ini mulai memisahkan diri. Nah, itu sebab akibat melemahnya dari dinasti Abbasiyah. Selain dinasti Abbasiyah, ternyata ada Daulah Fatimiyah di Mesir juga mengalami kemunduran. Nah, penyebabnya karena faktor internal atau ekonomi yang mulai melemah dan adanya tentara saling menyerang. Nah, pada saat di kota Mesir ini mulai sangat kacau, datanglah panglima Islam bernama Asaduddin Sirkuh dan keponakannya yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, Asaduddin Sirkuh ini siapa? Asaduddin Sirkuh ini adalah paman dari Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, itu jadi sebab berdirinya Daulah India ini disebabkan karena runtuhnya dari dinasti Fatimiyah tersebut, karena mulai melemah. Lalu Salahuddin Al-Ayyubi ini mulai memproklamasikan bahwasanya dia mendirikan dinasti India. Nah, itu sebab akibat berdirinya Daulah Ayyubiyah. Salahuddin awalnya membantu pamannya dalam peperangan di Mesir. Karena kecerdasannya, akhirnya beliau ini diangkat menjadi Perdana Menteri. Yang pertamanya yaitu Salahuddin Al-Ayyubi ini diangkat menjadi Perdana Menteri karena kecerdasannya dalam mengatur strategi, baik mengatur semuanya itu. Lalu Salahuddin diangkat menjadi apa? Perdana Menteri. Pada awalnya itu adalah Salahuddin awalnya cuma hanya membantu pamannya dalam perang di Mesir. Setelah Khalifah Fatimiyah ini wafat pada tahun 1171 Masehi, nah, Salahuddin ini mulai memproklamasikan atau mulai mengatakan bahwasanya Salahuddin ini mulai mendirikan dinasti Ayyubiyah pada tahun 1171 Masehi. Nah, keberhasilan terbesar dalam Salahuddin Al-Ayyubi ini menjadi khalifah yaitu saat merebut kembali kota Yerusalem. Keberhasilan terbesar kali ini adalah memenangkan perang
reference. Yang menarik bahwasanya kan kalau Bukhari ini berhasil nih menaklukkan kota Yerusalem. Nah, ternyata dari bangsa-bangsa dari umat Islam ini tidak pernah namanya kalau ini berpihak satu sama lain, dia tetap bersikap baik kepada musuh dan rakyatnya. Bahkan musuhnya saja masih bisa dimakan. Raja Salahuddin Alayubi saking kedermawanannya, saking keberaniannya itu, saking hadirnya, makanya dia memiliki sikap tersebut. Anak-anak, jadi sikap yang bisa dipelajari dari Salahuddin itu bisa kita terapkan di berbagai tempat. Baik itu yang pertama itu di sekolahan itu sangat penting karena kita bisa adil, bisa cerdas, berani berkata jujur. Nah itu banyak keteladanan Salahuddin Alayubi yang dapat bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, utamanya di sekolah. Jadi itu contoh seperti kalau di sekolah nyanyi, banyak orang yang kata jujur, disiplin, itu berkelas, itu fokus belajar, jika ada temannya yang tidak bisa dibantu. Jadi tadi apa definisinya adalah juga disebabkan karena apa? Coba lihat definisinya adalah juga disebabkan karena apa? Nah, definisinya dari adalah pastinya. Adalah pastinya itu bisa disebabkan karena apa tadi? Adalah pastinya itu bisa disebabkan karena apa? Nah, waktunya ini kan sudah habis. Saya di sini akan menyampaikan kesimpulan itu tentang materi yang kita bahas. Jadi, daulah Libya ini berdiri atau disebabkan karena runtuhnya dari dinasti sebelumnya, yaitu dinasti apa? Dinasti Fatimiyah dan Al-Qaeda. Dinasti Fatimiyah itu bisa runtuh disebabkan karena apa? Disebabkan karena faktor politik dan banyak apa? Dan banyak wilayah-wilayah yang mulai memisahkan diri. Nah itu sebab akibatnya daulah Fatimiyah ini mulai melemah. Nah setelah itu coba tadi pendiri dari dinasti Ayyubiyah siapa? Nah coba Salahuddin Ayyubi pada tahun 1171 Masehi. Nah sebelum saya akan mengasih kalian soal untuk kalian kerjakan di rumah agar hari ini yang kita pelajari masih kalian pelajari lagi yang di rumah ya. Soalnya di LKS halaman 7 kali buka. Soalnya enak banget nih, dinasti Ayyubiyah diberikan boleh cuma 1 sampai 10. Nanti kalian kumpul di minggu depan. Yang kita tanya lagi kan nih tentang sejarah berdirinya adalah Ayyubiyah. Gak ada. Kalau gak ada, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya